Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Mungkin sahabat semua pernah mengalami kalau membeli anggrek kondisi kenop gagal mekar kayak begini nih. Jadi pewat. Atau dari kita merawat atau membeli anggrek kondisi spek gagal kenop rontok semua. Atau bisa juga udah tua, udah waktunya spek dia gagal spek mau keluar dari bantat. Itu setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan anggrek kita gagal kenop atau gagal spek ataupun gagal mekar. Apa aja faktornya kita bahas di sini. Anggrek yang ini saya beli di Dendrobium, kondisinya spek awalnya. Udah spek kecil saya rawat, dia berhasil kenop, tapi udah kenop gagal mekar. Kenopnya kering kayak ini. Ini juga kayaknya bakal udah payah nih, udah peot yang sebelah sini. Ini juga kering juga. Yang paling jadi cuma 2 biji, 2 kuntum yang bakal mekarnya. Penyebabnya ada 3 faktor. Ada 3 faktor utama penyebab anggrek bisa gagal kenop atau gagal spek. Yang ketiga, kita mulai dulu dari yang ketiga. Yang ketiga itu hama. Jadi hama itu kalau menurut saya urutan ketiga penyebab anggrek Anda gagal spek. Hama yang biasa menyerang anggrek biasanya dari warang atau kutu putih atau serangga-serangga Anda kayak begitu. Ini bisa menyebabkan anggrek kita gagal kenop atau gagal spek. Sudah spek gagal kenop, kalau misalkan ada warang dia di itu ngisapin cairan dari batang bunga, juga dari bakal bunga. Jadi makanya anggreknya jadi kering, gagal spek. Selain warang bisa juga dari lalat. Nah kalau untuk lalat mah agak susah ini mengatasinya, kecuali dengan kebersihan lingkungan aja. Kalau lingkungannya bersih, insya Allah lalat pun nggak ada. Kalau untuk warang itu nggak terlalu sulit, bisa semprot aja pestisida, benar juga dia mati ke warangnya. Kalau untuk lalat mah agak susah, kalaupun disemprot pestisida dia kan cuma nempel doang, numpang nangkring di sini sambil membawa virus-virus dan bakteri-bakteri. Kadang juga numpang di sini nih. Ada kalau ada bintik-bintik hitam itu nya lalat. Itu bahaya untuk ke anggrek yang kondisi lagi spek. Itu bisa menyebabkan kering juga speknya dan gagal kenop. Itu faktor yang ketiga dari hama. Cara mengatasinya dengan pemberantasan hama, melakukan penyemprotan insektisida setidaknya sebulan sekali untuk anggrek kita. Kalau untuk lalat emang agak susah ya, cara mengatasinya dengan kebersihan lingkungan aja. Kalau ke lingkungannya bersih, insya Allah lalat pun nggak ada. Kalau untuk skala rumahan kayak saya nih, ini kan di luar ruangan, maksudnya di ruangan terbuka, lalat dari mana aja bisa datang. Nah, itu emang agak susah diatasinya. Itu faktor yang ketiga dari hama. Faktor yang keduanya dari tanaman, itu stres, dari stres tanaman. Kalau tanaman Anda stres ketika fase spek itu bisa menyebabkan rontok juga, gagal kenop. Kalau speknya udah agak besar, dia menjelang kenop, kita pindah-pindah, kita lupa nyiram, telat nyiram, ataupun kita menyemprot dengan pupuk yang terlalu tinggi kadarnya. Kadar pupuk terlalu tinggi bisa menyebabkan spek juga rontok, speknya rontok, jadi gagal kenop. Itu salah satu faktornya. Yang keduanya dari tadi apa? Ketiganya dari hama. Urutan keduanya dari stres. Kalau tanamannya stres itu yakin gagal kenop. Gagal spek juga bisa. Nah kayak begini. Yang ini udah tutup daun, udah mulai bengkak. Cuman gagal spek kayaknya bantat. Ini stres. Ini saya repotting. Posisi mau keluar spek ini saya repotting. Stres dia jadi gagal spek bantat. Kalau yang gini agak susah sih. Ntar nunggu dulu sehat, tanamannya bisa berbunga lagi. Atau nunggu dulu anakan barunya gede. Nah di bawah ada anakan baru. Kalau anakan itu udah besar bisa keluar bunga. Faktor yang menyebabkan anggrek kita stres itu bisa macam-macam. Bisa dari telat nyiram, kemudian dia tanam terlalu kering, cuaca terlalu panas, ataupun juga dari perjalanan jauh. Misalkan ini kita perjalanan jauh, kita pesan dari luar daerah, dari luar pulau, terlalu lama di packingnya, di pengirimannya, bisa menyebabkan anggrek juga stres. Terutama yang paling rentan itu ketika anggrek mulai spek. Anggrek mulai spek itu usahakan jangan sampai dia stres. Kalau stres bisa gagal kenop, nanti rontok speknya. Spek numbuh cuman kenopnya nggak ada, rontok semua. Itu salah satu faktornya. Yang keduanya dari anggrek stres. Selain dari pengiriman juga dari
tangan yang gatal tangan yang gatal kayak saya nih, kalau misalkan geser-geser sering pindah-pindah itu menyebabkan anggrek stres juga. Kalau misalkan posisinya di sini, kita geser ke sini atau ke sana kemana aja, itu bisa menyebabkan anggrek stres kalau dalam fase spike. Kalau misalkan sebelum spike mah gak masalah, pindah-pindah atau sudah berbunga gak masalah. Kalau misalkan kondisi lagi spike baru muncul spike bunga, itu usahakan jangan dulu dipindah-pindah, biarkan aja di tempatnya, tempat dia sudah adaptasi. Nah, untuk faktor yang pertama ini yang paling banyak nih, cuman pada agak ngeh, itu dari tanamannya masih muda lur. Kalau tanaman muda itu kurang bagus pembungaannya. Kalaupun bisa berbunga itu rentan rontok kayak begini. Ini tanaman ya bagus nih menurut saya, ini subur, ini masih muda tapi udah bisa berbunga, ini tanamannya mantap. Cuman itu ini terlalu muda sehingga bunganya kurang maksimal. Kalau berani mah udah spek dipotong aja, buang untuk tanaman muda. Kalau untuk tanaman muda jika kita masih banyak anggreknya atau ada stok yang lain, mending dibuang aja dulu speknya, bunganya, kalau misalkan masih terlalu muda. Soalnya kalaupun dibiarkan dia pertumbuhannya terhambat, pertumbuhan anakannya, pertumbuhan batangnya juga emang rawan gini, rawan rontok, rawan gagal spek ataupun gagal kenop. Contoh yang ini masih muda tapi udah berbunga. Ini udah telat, harusnya pas waktu speknya kita potong. Ini udah terlalu besar, kita potong aja. Yang sayang luar, biar anggrek subur, udah potong aja. Tapi kalau dibiarin juga gak apa-apa sih, jangan semua dipotong, biar aja mekar dulu, udah mekar baru kita potong. Kalau ini saya emang tujuannya pingin mempush dulu ke ini, biar kita push pertumbuhan batangnya, pertumbuhan batang, kesehatan anggreknya dulu. Nanti kalau udah subur kita bungakan biar bunganya maksimal. Kalau kalau pohonnya sehat, pohonnya cukup umur, bunganya maksimal luar, bisa mantap ini bunganya bisa banyak, jarang yang rontok, itu lebih bertahan. Contohnya kayak di alam, yang di alam liar pun itu tanpa pestisida, tanpa perawatan khusus, nyiram sama air hujan aja itu bisa bunga subur. Soalnya tanamannya udah adaptasi, dia udah daya tahan tanamannya tinggi, juga udah usianya matang. Kalau usia matang bunganya pun bisa bagus. Yang ini, nah ini udah matang usianya, udah cukup lumayan dah umurnya. Ini kelihatan dari batangnya udah banyak, bunganya pun lumayan keren. Kalau anggrek udah cukup umur, berbunganya maksimal. Kalau ini kan masih muda pisan, ini baru 1, 2, 3 nih, 3 batang rumpunannya. Ini masih muda jadi belum bisa maksimal. Kalaupun berbunga gak maksimal, bisa dibungakan, cuman gitu resikonya, gagal spike, gagal kenop, sama anggreknya kurang besar, kurang jumbo. Kalau anggreknya cukup umur dia mantap hasilnya. Untuk dendrobium ini waktu bunganya matangnya dia di usia 3 tahun. Kalau dari seedling, dari botol, keluar dari botol usia 3 tahun baru bisa dibungakan, baru maksimal. Maksudnya di bawah 3 tahun tuh bisa dibungakan, cuman gak maksimal ya kayak tadi. Makanya jangan heran kalau misalkan teman-teman beli anggrek masih kecil-kecil udah berbunga, pas datang ke rumah gagal kenop, gagal spek, dan lain-lain dah. Banyak pisan ini pertantangannya, soalnya anggreknya masih muda. Kalau misalkan mau anggrek yang bagus, beli yang sudah usia tua. Itu kelihatan dari batangnya. Kalau batangnya udah banyak, udah besar, itu pasti udah tua, jamin udah siap bunga. Kalau yang masih satu-satu begini, masih muda, ya mesti sabar-sabar aja, nunggu dia sehat dulu, subur dulu. Kalau yang misalkan kayak begini nih, nah ini juga masih muda, ini belum siap dibungakan. Apalagi yang ini juga sama. Kalau batangnya udah banyak seperti ini udah siap bunga, udah matang, anggreknya bisa dibungakan. Ini juga sama, biarpun gundul-gundul ini emang begini, udah matang, udah siap dibungakan kalau mau. Ini anggrek sekundum, anggrek sikat, dia muncul bunganya dari sini nanti, dari batang yang udah rontok daunnya. Kalau anggrek dari seedlingan gini, kayak dari botol, anggrek dari botolan, ini emang agak lumayan lama untuk pembungaan, untuk usia matangnya 2 tahun sampai 3 tahun pasnya untuk dendrobium, baru dia bisa matang berbunga. Kalau dapat dari keiki, ya biasanya lebih cepat, dia lebih cepat matang. Ini kan dari keiki yang ini nih,
Ini lebih cepat matang untuk berbunga, lebih aman. Apalagi kalau dari splitan. Yang ini splitan, ini lebih gampang, lebih cepat berbunga. Ini bisa berapa lama lah? Lupa saya nih yang ini. Bisa dicek dari video saya sebelumnya. Ini Dendrobium bantimurung splitan. Nanti yang ini udah tutup daun, bisa dibungakan. Yang ini udah mantap juga nih, udah berbunga. Ini udah tua kalau yang ini. Ini agak lama sih kalau yang ini. Ini apa, lupa saya namanya. Dendrobium nobile. Nah, nobile. Batangnya udah lumayan banyak, udah siap dibungakan. Kalau yang masih kecil-kecil gini, apalagi dari seedlingan, mesti sabar dalam merawatnya. Nanti juga udah waktunya dia berbunga, jangan khawatir. Jadi itu tadi 3 faktor yang menyebabkan anggrek kita bisa gagal berbunga, gagal kenop, gagal spike, ataupun gagal mekar bunganya. Yang pertama itu dari anggrek yang usianya masih muda, dari usia tanam anggrek. Kalau masih muda berbunga, bisa berbunga, cuman begitu resikonya, gagal spike, gagal kenop rentan. Yang keduanya dari stres. Kalau anggrek stres juga bisa menyebabkan gagal kenop ataupun gagal spike. Yang terakhir itu dari hama penyakit. Kalau kena hama ya pasti resikonya gitu, gagal spike, gagal kenop, dan juga gagal berbunga. Tapi jangan khawatir, jangan takut untuk menanam anggrek. Yang penting sabar aja dan rajin, telaten kita menyiram dan merawat anggrek kita. Terima kasih dukungannya, tetap dukung terus kebun tetangga channel dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.